Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait siapakah yang berhak untuk menegur atau memberikan sanksi kepada anggota BPD yang telah melakukan salah satu larangannya. Nanti kita akan membahasnya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Oke, yang pertama kita lakukan perbandingan terlebih dahulu, di mana ada diamanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengamanatkan terkait larangan kepala desa di pasal 29-nya. Di mana di sini kita lihat terkait larangan dari kepala desa itu diuraikan lebih lanjut mulai dari huruf A sampai huruf L. Itu berikutnya, ketika kepala desa melakukan salah satu larangannya, nanti akan diberikan sanksi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana di sini di ayat 1 bisa teguran lisan atau tertulis, dan jika teguran lisan atau tertulis tidak dilaksanakan oleh kepala desa yang telah melakukan salah satu larangan yang disampaikan pasal 29 tadi, maka dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap. Nah, yang memberikan sanksi sendiri adalah bupati atau wali kota, karena sebagaimana yang disampaikan di pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di huruf N itu, bupati atau wali kota ini dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan dapat memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika kepala desa itu melakukan salah satu larangannya, maka yang memberikan sanksi adalah bupati atau wali kota. Berikutnya, begitu juga dengan perangkat desa, di mana ada larangannya di Undang-Undang 6 Tahun 2014 yang diuraikan lebih lanjut di pasal 51 ini, sama seperti kepala desa yang diuraikan lebih lanjut di huruf A sampai huruf L. Dan ketika perangkat desa melakukan salah satu larangan yang diamanatkan pasal 50 dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 yang kita lihat tadi, nantinya akan diberikan sanksi sebagaimana amanat di pasal 52 ini, sama seperti kepala desa tadi, seperti teguran lisan atau teguran tertulis. Dan jika teguran lisan atau teguran tertulis tidak dilaksanakan, maka dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian, di mana pemberian sanksi nanti dilakukan oleh kepala desa kepada perangkat desa tersebut. Nah, berikutnya, untuk larangan anggota BPD sendiri tidak ada di Undang-Undang 6 Tahun 2014, tapi diuraikan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, di mana uraian lebih lanjut terkait dengan larangan anggota BPD itu disampaikan pada pasal 26-nya. Nah, diuraikan lebih lanjut mulai dari huruf A dan selanjutnya. Nah, dalam hal anggota BPD melakukan salah satu larangan yang diamanatkan dalam Permendagri 110 tahun 2016 di pasal 26 yang kita lihat tadi, tidak diatur lebih lanjut siapakah yang memberikan sanksi, tapi kita dapatkan di mana sebagaimana disampaikan pasal 19 ayat 2 huruf E bahwa anggota BPD itu dapat diberhentikan apabila melanggar larangan sebagai anggota BPD, di mana proses pemberhentian anggota BPD sendiri melalui musyawarah BPD terlebih dahulu.
Hal itu juga disampaikan di Permendagri 110 tahun 2016 di pasal 20-nya. Kita lihat di ayat 1, pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada bupati atau wali kota melalui kepala desa. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa yang menegur atau memberikan sanksi kepada anggota BPD yang telah melakukan larangannya yang diamanatkan Permendagri 110 tahun 2016 itu adalah anggota BPD yang lainnya, yang mana terlebih dahulu melalui forum musyawarah BPD. Jadi apakah diberikan sanksi teguran atau diusulkan pemberhentian karena adanya anggota BPD yang melakukan larangannya yang diamanatkan Permendagri 110 tahun 2016, itu nantinya diputuskan oleh anggota BPD lainnya dalam musyawarah BPD. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.